Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan melanjutkan tentang kata-kata janganlah kamu ya. Kita sekarang masuk yang terakhir kita di Al-Araf. Sekarang kita masuk ke Al-Anfal. Di Al-Anfal ada ditemukan 6 ayat ya. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka. Jadi kalau ada orang kafir yang mau berbuat jahat sama kita tahu dia mau berbuat jahat dan kita yakin, maka kita harus melawan mereka, jangan membelakangi. Baru ayat 20, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintahnya. Ini untuk menjalankan segala macam perintah ya, jangan berpaling. Seperti sholat, sedekah, puasa, menolong orang, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ayat 21, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya. Kemudian ayat 27-nya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui ini dilarang kita mengkhianati. Jadi kalau kita dikasih menjadi anggota DPR, menjadi wali kota, menjadi bupati, atau menjadi apapun yang diberikan amanat ya untuk mensejahterakan orang, untuk membantu, diberi kesempatan mungkin menjadi polisi, menjadi tentara, yang mana tidak semua orang bisa dan diberi amanat, maka kita diperintahkan untuk tidak mengkhianati amanat yang dipercayakan. Ya, jadi bagi para pejabat, bagi para pemangku kebijakan, semoga kalian dimudahkan Allah dan tetap mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ayat 46, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu dilarang kita untuk berselisih dengan teman-teman kita ya. Kemudian ayat 47, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Jadi di Al-An'am ini ada 6 ayat tentang kata-kata janganlah kamu. Kalian harus mencari guru yang tepat, karena sebaiknya tidak memahami Al-Quran itu secara tekstual saja. Jadi jangan yang tersurat saja, karena masih ada yang tersirat ataupun yang tersuruh. Itu pemahamannya begini. Misalnya ada kata-kata, janganlah kalian pukul istri kalian, misalkan seperti itu. Biasanya kan memukul dengan tangan. Itu secara tekstual memukul. Tiba-tiba dia melakukan tendang istrinya. Maka dia bilang, saya nggak pukul, tapi tendang. Maksudnya secara tekstual benar dilarang memukul, tetapi secara makna itu maksudnya dilarang memukul dan menendang, menyakiti istri, ataupun dilarang mengupah orang untuk menyakiti istri kita. Jadi jangan memahami sesuatu hanya berdasarkan yang tersurat, tapi yang tersirat, yang tersuruh di balik itu ya kita harus menyayangi istri kita. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untuk kita. Itu salah satu bagi orang-orang yang mungkin tidak mencintai istrinya. Itu ada di surah An-Nisa, kalian bisa cek ya. Kemudian di At-Taubah ditemukan 5 ayat. Janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini At-Taubah. Kemudian ayat 36, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu
Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan. Haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ingat ya, dan perangilah kaum muslimin sebagaimana mereka memerangi kamu. Bukan kita yang memulai perang ya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang bertakwa. Ayat 81, orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka jahanam lebih panas dan jika mereka mengetahui. Itu ancaman untuk orang-orang yang tidak ikut berperang ya. Setelah Nabi pulang, kalau nggak salah mereka sampai 2 bulan kalau nggak salah, nggak dicakapi, dibekot oleh seluruh kaum muslimin termasuk istrinya, nggak boleh mencakapi dia. Kemudian ayat 94, mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu, demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi itu sudah ungkapan kejengkelan ya. Zaman Nabi sendiri, menurut alim ulama, sewaktu Nabi masih hidup, ada 30% orang munafik, yaitu para ulama mengukur dia dari orang yang berangkat perang waktu perang Uhud. Dari jumlah yang berangkat kalau nggak salah 1.000 orang, yang kembali 300 orang. Waktu perang Badar 1:30, kalau nggak salah 100 banding lawan 3.000. Kita menang kalau nggak salah. Ya, kalau waktu perang Uhud kalau nggak salah 1.000 lawan 10.000. 1:10, tapi yang 300 pulang. Jadi pada zaman Nabi masih hidup saja sudah 30% yang munafik, apalagi zaman sekarang. Semoga Allah memberikan kekuatan keimanan kepada kita, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, dan melindungi Allah dari segala macam kejahatan dan kedengkian kaum kafir dan munafik. Semoga bermanfaat. Selalu sholat tepat waktu, banyak-banyak bersedekah, jalin hubungan baik dengan keluarga, orang tua, pasangan, anak-anak, tetangga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.